Oleh karena itu, sekali lagi, di antara sorga yang ada di dunia itu, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, salah satunya adalah kita aktif ya, di dalam kajian-kajian di mana di situ dijelaskan hukum-hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang amal soleh, mana yang berpahala, mana yang berdosa, dijelaskan di dalam taman-taman surga itu. Itu adalah menu-menu yang insya Allah akan menyehatkan kita supaya kita dimudahkan langkahnya menuju surga. Oleh karena itu Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa ya, yang menempuh jalan menuntut ilmu ya, walaupun hanya sekedar kajian-kajian seperti ini adalah bagian dari usaha kita untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi ini, walaupun tadi kita berangkat dalam kondisi yang dingin ya, tetapi tidak menghalangi langkah kita untuk istiqomah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Ini menjadi bukti bahwa keimanan kita bisa kita buktikan bahwa kita bisa istiqomah menjalankan sholat subuh secara berjamaah bersama rekan-rekan kita, bersama saudara-saudara kita. Dan kita yakin apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan menjadi awal yang baik, yang insya Allah akan memandu kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan selama kita sehari-hari dalam hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa menjadi salah satu bekal kita ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu ya. Pada hari Ahad yang lalu kita dicoba untuk dibangun kesadarannya ya, bahwa mewujudkan cita-cita itu tidak cukup berhenti dalam kehidupan dunia ya. Iman kita itu memandu kita bahwa kita masih punya cita-cita yang lebih tinggi ya. Cita-cita untuk bahagia bersama keluarga di akhirat kelak. Cita-cita yang insya Allah akan menjadikan kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita ya, di setiap tahun baru ya, karena kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, kita hanya mematok
menarget cita-cita sebatas kehidupan dunia, ya. Tetapi kita tidak pernah berpikir dan berikhtiar sekuat tenaga bagaimana caranya kita juga bisa mewujudkan cita-cita kita untuk hidup bahagia bersama keluarga di akhirat kelak itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan lanjutkan, ya. Bagaimana caranya Ustadz kita bisa mewujudkan cita-cita bahagia bersama keluarga besar kita, ya. Semuanya bisa dikumpulkan dalam surga oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga adnin itu, surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Mereka tidak hanya sendirian, akan mengajak yang lain. Kita yang rutin istiqomah menjalankan sholat jamaah di sini, mengikuti pengajian-pengajian, tentunya tidak ingin masuk surga sendiri. Kita akan mengajak yang lain-lain, termasuk keluarga besar kita. Disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman itu akan memasuki surga Aden itu bersama siapa? Waman solha min abaihim. Akan mengajak mereka-mereka yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, bapak, kakek, nenek, buyut, seterusnya ke atas. Wa min azwajihim, dan kita juga akan mengajak istri-istri kita, pasangan-pasangan kita. Wa min dzurriyyatihim, dan kita juga akan mengajak keturunan-keturunan mereka. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata Allah memberikan harapan yang besar kepada kita semua. Kita tidak hanya akan berkumpul bersama keluarga besar kita di dunia, ya, mewujudkan cita-citanya di dunia saja, sukses semua, ya, berkumpul bahagia semua, tetapi lebih dari itu, iman kita akan memandu kita sampai di akhirat. Kita akan bisa berkumpul bersama keluarga besar kita, ya, bapak-bapak kita ke atas, istri-istri kita ke samping, dan keturunan-keturunan kita ke bawah. Semuanya kita akan ajak rombongan untuk masuk surga. Jamaah yang berbahagia, bagaimana caranya Ustadz? Itu kan tugas yang berat. Iya, kita harus rencanakan mulai sekarang. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nasihat kepada kita, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Faman lam yadkhulha, barang siapa yang tidak mau memasukinya, ya, memasuki sorga yang ada di dunia itu, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan bisa untuk masuk sorga yang di akhirat. Artinya apa? Untuk masuk surga bersama keluarga di akhirat itu bisa kita rencanakan semasa kita hidup di dunia. Kita akan merencanakan semua itu, ya, masa depan kita itu di akhirat itu, ya, cita-cita kita yang tinggi di akhirat itu sejak di dunia. Kenapa? Di dunia ini ada surga-surga, ya, yang akan membantu kita, ya, untuk bisa melangkahkan kaki ke surga yang hakiki, surga di akhirat kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang dimaksud dengan surga di dunia itu, ya, salah satunya adalah pengajian, kajian seperti ini, ya. Ini adalah Riyadul Jannah, taman-taman surga. Makanya disebutkan dalam hadis, fa idza marartum fi riyadil jannah, apabila kamu melewati taman-taman surga, ya. Tadi kita kan baru selesai sholat jamaah, ya, baru selesai sholat jamaah.
Dan kebetulan takmir kita di sini mempersiapkan taman-taman surga itu dengan segala hidangan-hidangannya, dijadwal setiap hari. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita semua, ya, untuk menyiapkan taman-taman surga itu yang diharapkan kita mau berhenti sejenak. Ya. Fa idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga, ya, farta'u, maka berhenti sejenak, nikmati menu-menunya, simak apa saja yang disampaikannya, ya. Yubhatsu fihi al halal war haram. Yang akan dibahas di dalamnya itu ada hal-hal yang boleh, yang halal, dan hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh. Ya. Jamaah yang berbahagia, disebutkan dalam hadis yang lain, yang disebut dengan taman-taman surga itu adalah apa? Hilaquz zikri. Salah satunya adalah halakoh-halakoh, di mana di situ kita bisa berzikir bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian-kajian kita setiap habis subuh atau setelah sholat yang lain itu dalam rangka supaya kita ingat kepada Allah. Kita tidak hanya ingat hanya urusan duniawi saja, tetapi kita ingat kita punya masa depan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, di antara sorga yang ada di dunia itu, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, salah satunya adalah kita aktif, ya, di dalam kajian-kajian di mana di situ dijelaskan hukum-hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang amal soleh, mana yang berpahala, mana yang berdosa, dijelaskan di dalam taman-taman surga itu. Itu adalah menu-menu yang insya Allah akan menyehatkan kita supaya kita dimudahkan langkahnya menuju surga. Oleh karena itu Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, ya, yang menempuh jalan menuntut ilmu, ya, walaupun hanya sekedar kajian-kajian seperti ini adalah bagian dari usaha kita untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Jadi apa yang kita lakukan setiap habis subuh ini adalah bagian dari usaha kita untuk belajar, untuk mengaji. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan cara seperti inilah Allah akan memudahkan langkah kita, jalan-jalan kita menuju surga itu. Jadi masuk surga itu ada ilmunya. Ada ilmunya Bapak-bapak sekalian, ya. Seperti yang kita kaji setiap habis subuh atau setiap sholat-sholat yang lain. Jamaah yang berbahagia, inilah cara yang pertama yang harus kita lakukan. Makanya walaupun sebentar tidak apa-apa, kita sempatkan, farta'u, kita nikmati menu-menu taman-taman surga itu. Kalau perlu kita ajak tetangga kita, apalagi keluarga kita misalnya, kita ajak untuk bisa menikmati taman-taman surga itu. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyongsong terwujudnya cita-cita kita untuk hidup bahagia bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin berkumpul bersama keluarga kita di surga kelak itu, kita harus bisa menjaga iman-iman mereka. Jangan sampai gara-gara tergoda dengan kenikmatan duniawi, kemudian kita tidak bisa menjaga iman-iman mereka. Oleh karena itu, pada pertemuan yang lalu kita sudah diberikan contoh oleh Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yakub itu menjaga keimanan anak keturunannya.
supaya tidak mudah tergiur dengan kenikmatan duniawi, Nabi Yakub lebih memilih fokus dulu dengan urusan ukhrawi, urusan akhirat, sebelum juga perlu memikirkan kehidupan dunianya. Saya ingatkan lagi apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya sebelum wafat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada? Apakah kamu tidak menyaksikan id hadara Yaqubal maut, tatkala Nabi Yakub itu sudah dalam kondisi wafat, mau wafat ya. Di detik-detik menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau masih sempat berpesan kepada putra-putranya. Apa yang dipesankan, apa yang diwasiatkan orang tua bernama Nabi Yakub itu kepada anak-anaknya. Mungkin ini bisa menjadi contoh bagi kita yang ingin menjaga iman anak-anak kita, supaya nanti bisa berkumpul bersama kita di surga Allah itu. Apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub? Idza qala li banihi, ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anakku, kalau dalam bahasa kita ya, ma ta'buduna mim ba'di, kamu akan menyembah apa setelah sepeninggalanku ini? Ma ta'buduna mim ba'di, kamu akan menyembah siapa setelah aku tiada? Ini wasiat dari seorang ayah yang ingin menjaga iman anak-anaknya sebelum dia meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub itu hendak memastikan bahwa sepeninggalannya dia, anak-anaknya tetap berada dalam keimanan yang sama, sehingga tidak terhalang bagi dirinya untuk berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti manusia modern sekarang, ya kan? Kalau manusia modern sekarang kan bukan mata buduna mim ba'di, tapi mata kuluna mim ba'di. Kamu mau makan apa nanti setelah aku nggak ada? Ya kan? Ya kita harus jujur mengakui ya, masih banyak orang tua di zaman modern itu ya, sebelum wafatnya masih risau, masih berpikir ya, bagaimana dengan cita-cita anak-anaknya yang sebatas urusan duniawi saja. Dia tidak mampu menunjukkan arah untuk anak-anaknya yang bisa melampaui kehidupan dunia itu. Pikirannya pas-pasan, hanya berpikir apa yang akan kamu makan anakku nanti setelah peninggalanku. Beremedeki bila langkok tade, saya ngajak atau karan. Tanah warisan sebede tisarwa begi patepak pabekus mun alek-alekna. Itu kan yang sering kita dengar dari wasiat orang tua zaman sekarang untuk anak-anaknya ketika wafat. Kan tidak pernah terdengar dari mereka ungkapan seperti Nabi Yakub tadi. Kamu nanti kalau saya nggak ada, apakah kamu masih bisa menjaga imanmu, menjaga ibadahmu, sholat jamaah di Masjid Darussalam, rajin hadir pengajian-pengajian, apakah kamu masih bisa mempertahankan itu? Kan tidak pernah, bahkan jarang kita mendengarkan itu. Yang banyak adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu, bicara tentang warisan dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, inilah cara Nabi Yakub itu menjaga keimanan putra-putranya. Sebelum nafasnya dicabut oleh Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau hendak memastikan bahwa putra-putranya semuanya terjaga imannya. Buktinya apa Ustadz? Buktinya setelah itu putra-putranya menjawab qalu, mereka menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Inilah jawaban dari putra-putra yang berada di sekeliling Nabi Yakub ketika Nabi Yakub hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jawaban inilah yang menjadikan orang tua menjadi tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Apa jawabannya? Na'budu ilahaka. Kami akan tetap menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan kami juga akan menyembah Tuhan-Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan tetap berpasrah diri secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jaminan anak-anak Nabi Yakub, memberikan jaminan kepada sang ayah. Jangan khawatir ayahku, walaupun engkau telah tiada, kalau dalam bahasa kita ya, anak-anakmu ini akan tetap menjaga iman, akan tetap beribadah yang rajin, akan tetap sholat jamaah di sini di masjid, akan tetap rajin ke pengajian-pengajian di taman-taman surga yang memudahkan langkah kita untuk bersama-sama masuk surga. Jamaah yang berbahagia, inilah Nabi Yakub itu, yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dan saya sampaikan lagi pada pagi hari ini. Dan masih banyak figur-figur yang lain. Kita ambil contoh misalnya yang terkenal ya. Misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu. Coba kita lihat bagaimana kehidupan beliau. Bahkan ketika beliau menjadi gubernur, menjadi jenderal ya, jadi tidak main-main, beliau pernah menjadi gubernur, punya jabatan sekelas jenderal, sekelas gubernur. Bagaimana kehidupan duniawinya? Coba dilihat di dalam sejarah itu. Saya pernah membaca, beliau pernah dikunjungi oleh presiden, oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menjabat gubernur. Ketemu di masjid. Kemudian Umar bin Khattab minta supaya bisa berkunjung ke rumahnya. Abu Ubaidah mengatakan, tidak usah, enggak usah datang kau wahai Khalifah, wahai sahabat Umar, wahai saudaraku, tidak perlu kamu datang sampai berkunjung ke rumah, cukup di sini saja. Enggak, saya tetap mau berkunjung ke rumah, pingin tahu kediamanmu di mana. Ditolak berkali-kali, enggak mau Abu Ubaidah itu membawa saudaranya yang sangat akrab itu untuk diterima di rumah. Kenapa? Kata dia, saya khawatir engkau akan menangis menyaksikan keadaanku di rumah itu. Pada akhirnya singkat cerita kemudian keduanya pulang ya. Hanya sekedar ingin tahu bagaimana kehidupan Abu Ubaidah ini ya, di rumahnya itu. Apa yang terjadi bapak-bapak sekalian? Ternyata rumahnya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kalau kita saksikan rumah seorang gubernur di zaman sekarang, pastikan kita bisa membayangkan rumahnya sebesar apa, semewah apa, ya kan? Kendaraannya tentunya kendaraan yang mewah juga. Ini jalan kaki, sekelas gubernur, sekelas jenderal. Rumahnya bukan rumah megah, rumah yang di dalamnya hanya alasnya pelepah kurma dan seterusnya itu. Makannya juga tidak semewah, banyak menu-menu makanan yang kita saksikan sebagaimana kita saksikan di rumah orang-orang kaya itu. Semua makanan lengkap di kulkasnya, semua makanan terhidang di meja-mejanya. Tidak ada makanan, minumannya cuma air saja. Itu sekelas gubernur, sekelas jenderal. Bagaimana tidak menangis sahabat Umar bin Khattab sebagai teman karibnya itu? Kok bisa kamu ini gubernur, kamu ini jenderal, kok seperti ini kehidupanmu? Kemudian dijawab oleh Abu Ubaidah, inilah kenapa saya keberatan Anda itu mengunjungi rumahku, karena saya khawatir kamu akan menangis, karena kehidupanku hanya seperti ini. Jamaah yang berbahagia, Abu Ubaidah hanya menaruh perhatiannya yang besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia sangat menjaga imannya daripada tergoda dengan kehidupan dunia itu. Karena dia tahu begitu besarnya tantangan kehidupan dunia itu. Orang kalau sudah mabuk dengan kenikmatan duniawi itu, sangat sulit sekali untuk bisa menjaga keimanan itu. Sulit. Oleh karena itu Abu Ubaidah lebih memilih fokus, memikirkan masa depannya di akhirat daripada hanya sekedar hidup bermewah-mewah karena dia punya jabatan sebagai gubernur, sebagai jenderal dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan modern juga seperti itu bapak-bapak sekalian. Betapa sulitnya kita menjaga keimanan anak-anak kita. Ya, ketika dia sudah mendapatkan kesuksesan, menjadi pejabat, ya, menjadi pegawai, bergelimang harta, iya kan? Apakah bisa menjamin keimanannya tetap terjaga? Semangat beribadahnya seperti kita, iya kan? Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu sekali lagi rumus Nabi Yakub ini menjadi penting untuk kita renungkan. Jadi kalau Nabi Yakub itu rumusnya lebih memikirkan kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan di dunia. Jangan dibalik. Ya, kalau kita kan dibalik, ya. Lebih memikirkan kesuksesan kehidupan dunia, sekali-kali jangan lupa dengan kesuksesan kebahagiaan di akhirat. Ya. Ini kan rumus kita yang hidup di zaman modern. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua, supaya kita bisa membawa keturunan kita hidup bahagia di surga, kita harus bisa menjaga keimanan mereka sebagaimana Nabi Yakub bisa menjaga keimanan putra-putranya. Kemudian berikutnya, kita juga harus bisa menjaga ibadah-ibadah mereka. Ibadah-ibadah mereka. Ke depan tantangan kita ini sangat besar sekali. Nggak usah jauh-jauh lah, ya. Menjaga sholat saja, ya. Gimana coba bapak-bapak sekalian menjaga sholat putra-putra kita itu? Betapa beratnya mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, walaupun sebatas sekolah, walaupun sebatas kuliah. Apakah sempat kita mengingatkan mereka untuk bisa menjaga sholatnya itu? Sempatkah kita mengingatkan kalau mereka misalnya lupa, lalai karena kesibukannya di sekolah, kuliah, main dengan teman-temannya gitu kan? Satu contoh sholat saja, belum yang lain loh. Baru sholat. Karena itu yang membedakan dengan yang lain. As-sholatu lidzikri. Sholat itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bikin kita selalu ingat kepada Allah. Makanya salah satu fungsi sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang baik itu kalau bisa membantu orang yang melaksanakan itu terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Makanya kita harus bisa menjaga ibadah itu. Anak kita harus dijaga minimal sholatnya itu. Kenapa? Karena sholat itu akan menjaga mereka. Kalau mereka tergoda dengan hal-hal yang dilarang, mereka akan ingat sholat. Mereka akan ingat kepada Allah. Sholat itu akan mengingatkannya bahwa itu nggak boleh, itu dilarang. Digoda dengan narkoba misalnya. Sekarang kan susah sekali ya mengawasi anak-anak kita itu dari narkoba itu, ya, luar biasa sekali. Saya kemarin dapat laporan dari teman-teman itu di Reskoba juga, di Polres itu, luar biasa sekali bapak sekalian. Ya. Kita kalau dengar cerita itu ngeri sekali. Ya. Begitu mudahnya narkoba itu masuk ke sini. Ya. Coba lihat angkanya itu dari tahun ke tahun, tidak ada yang menurun, meningkat terus. Kan kita nggak bisa itu mengawasi 24 jam anak-anak kita itu. Kita hanya mengawasi ketika di rumah. Itu pun terbatas hanya berapa jam. Kita tidak pernah tahu bagaimana pergaulan mereka di luar. Ya, kita nggak tahu itu. Sementara gerakan untuk menyebarkan halal barang haram itu luar biasa sekali. Ya.
Luar biasa sekali. Apalagi bandar-bandarnya itu ya, masuk melalui pulau-pulau itu. Jadi pintunya melalui pulau-pulau itu yang susah. Mereka kalau tahu kapolsek-kapolseknya yang agak ketat, yang agak serem gitu ya, mereka minta supaya apa? Supaya dimutasi ya. Supaya dimutasi ya. Itu ada kapolsek yang spesialis menangkap mereka-mereka yang pengedar narkoba dan terjerat itu ya. Sudah lama di sana, disukai banyak tokoh-tokoh di sana karena begitu berani membentengi pulau dari peredaran narkoba, dipindah ke sini. Jamaah yang berbahagia, jadi luar biasa sekali. PR kita besar untuk menjaga anak-anak kita itu, untuk menjaga sekedar sholatnya saja berat. Oleh karena itu menjadi penting kita berikan keteladanan juga, keteladanan. Seperti Nabi Ibrahim itu kan kenapa kompak dengan istri dan anak-anaknya menjalankan ketaatan kepada Allah itu. Kenapa? Karena ada keteladanan. Nabi Ibrahim itu menjadi contoh, menjadi role model kalau katanya anak sekarang. Menjadi contoh bagi keluarganya, bagaimana ya menjadi orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Bagaimana menjadi pribadi yang taat untuk beribadah kepada Allah. Itu beliau tunjukkan di depan anak dan istrinya. Makanya ketika beliau menyampaikan perintah Allah kepada anak dan istrinya itu langsung sami'na wa atokna, langsung mau, kompak. Kenapa? Ya karena dia menyaksikan ya sang kepala keluarga itu memberikan keteladanan. Kenapa istrinya itu sabar menerima perintah Allah yang berat ketika diminta untuk mengorbankan anaknya? Karena dia menyaksikan suaminya sabar menjalankan perintah Allah itu. Jadi sama-sama sabar. Kenapa Nabi Ismail itu mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin? Kamu akan mendapatkan anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah itu. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena dia menyaksikan ayahnya itu juga orang yang sabar menjalankan perintah Allah. Anaknya, istrinya juga ikut sabar. Makanya keteladanan itu penting bapak-bapak sekalian. Jangan sampai kita hanya pintar menyuruh saja, sementara kita tidak bisa memberikan contoh. Nyuruh anaknya hafal Quran, tahfidz, kalau perlu disekolahkan ke sekolah yang tahfidznya bagus itu kan. Sementara kita sendiri susah untuk menyentuh Al-Quran, susah membaca Al-Quran. Coba gimana? Kalau kita pinter kan nyuruh anak kita itu, ayo hafalannya yang banyak, ayo nanti ayah sekolahkan kamu di sekolah tahfidz yang tahfidznya bagus. Sementara ayahnya sendiri di rumahnya nggak pernah memberikan contoh, minimal setelah sholat dia membaca Quran. Nyuruh istrinya rajin pengajian, ayo mah ikut pengajian Aisyah itu di PRA ya kan, di pimpinan cabang Aisyah ya. Tapi sementara kita sendiri jarang ikut pengajian-pengajian. Gimana kita bisa mengajak anak-anak kita, istri-istri kita untuk masuk surga bersama-sama kalau kita tidak bisa memberikan keteladanan? Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang terakhir kita harus berdoa ya. Dan masih banyak yang lain, tapi cukuplah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Yang terakhir kita berdoa, jangan lupa menyisipkan di antara untayan doa-doa kita itu, salah satunya adalah menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Kita jaga mereka sebagaimana amanat di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kamu dan juga jagalah keluarga-keluarga kamu. Jangan sampai di antara mereka ada yang masuk neraka. Sisipkan itu di setiap untayan doa-doa kita, minimal setelah kita selesai sholat itu. Insya Allah ya, kita akan berkumpul. Tidak hanya di dunia kita bahagia, kita bisa berkumpul bahagia di akhirat bersama keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.